welcome back to Babo Munji. Nah, jadi setelah sekian lama hiatus, maaf banget, aku sibuk banget sama urusan akademisku, skripsi. And yeah, so hari ini aku bakalan share pengalaman aku mengenai odontektomi atau operasi pencabutan, ekstraksi atau disebut juga pengambilan gigi bungsu. Hai semuanya, kebetulan ini udah selesai rangkaian persiapan operasinya. Tadi aku udah habis disuntik antibiotik, terus patch test juga. Dan sekarang aku juga udah tanda tangan berkas-berkas semuanya. Ini tinggal nunggu waktunya aku buat dipanggil dan masuk ke ruang operasi. Oke, jadi pengalaman aku, tadi kan aku sempat disuntik antibiotik ya. Itu tadi rasanya gatal banget, terutama di area genital. Itu sekitar 1 menit. Kaget sih jujur, tapi ya udahlah ya. Terus tadi aku juga dikasih 1 infus kecil sama susternya, dan susternya bilang kalau ada alergi, ruam atau gatal-gatal muncul di kulit, itu langsung ngehubungin pihak rumah sakitnya. Dan puji Tuhan udah lama, ini infusnya udah habis 1/4 dan aku belum ngerasain apa-apa sama sekali, dan aku masih merasa sangat seger, baik. Dan ya, that's all. Sekarang udah jam 1.25 dan aku dijadwalkan buat masuk ruang operasi jam 2 siang. Bismillah. Hai semuanya, jadi tadi aku tuh bikin konten, tapi ternyata nggak boleh ngefilmin ruangannya. Jadi sekarang aku nge-shoot ke muka aku aja ya, biar jelas. Nah, ini aku tadi masuk ruang operasi jam 2 siang. Aku sadar jam 4 sore, nyaris 5 sore. Tapi waktu itu aku belum bisa ngomong lancar, karena setiap mau ngomong tuh pengen muntah, tapi kayak mual aja biasa. Dan untuk menghindari muntah, aku disuruh diem aja dulu. Dan akhirnya aku tidur sampai jam 7 malam. Jam 7 ini aku udah overall sangat baik. Jadi ini adalah aku pasca operasi, masih bisa genit, semuanya enak, dan sekarang aku mau kompres. Di sini aku seadanya aja ya, pakai 2 bungkus susu yang udah didinginin. Di sini aku mulai nemuin kalau misalnya mulutku ini luka dan perih banget, iritasi banget ya. Hello, ini aku day 2 di rumah ya udahan, dan bengkaknya sangat minimal, slightly kelihatan aja. Tapi luka di bibir aku sangat kentara dan sangat sakit. Mungkin karena bibir aku kecil ya, jadinya benggangnya itu dengan harus sekuat tenaga. Tapi overall, so good. Ini aku belum mandi, belum cuci muka, belum boleh gosok gigi, belum bisa buka mulut lebar, belum bisa makan, belum bisa apa-apa, minum apa juga masih susah. Tapi overall ya ginilah, masa sakitnya tuh enggak. Tara, ini menu makan aku day 3 karena masih suasana lebaran. Aku pengen banget makan opor biarpun harus pakai bubur. Hai, buat ini progres hari ketiga. Ini luka di bibirku udah mulai pada ngering dan pada ngelupas, which I'm so proud of. Terus juga aku bisa buka mulut lebih lebar hari ini. Udah lumayan jelas gitu ya ngomongnya. Dan belum bisa senyum tentu saja, tapi ya lumayan lah. Hai, jadi ini hari ke-4 pasca odontektomi, dan aku udah bisa buka mulutku lumayan lebar. Lumayan bisa jelas ngomongnya, and I'm so happy. Biarpun di sini tuh masih kerasa sangat ganjel ya Wak gitu, dan di sini mulut juga udah mulai sembuh nih, lukanya udah mulai kering. Yes, ya.
Jadi hari ini aku udah ngerasa baikan banget. Belum bisa ngomong leluasa banget, tapi 90% lah. Terus habis itu udah mulai bisa berkegiatan. Kemarin bisa keramas, sudah nggak pusing lagi. And ya, sebenarnya apa sih gigi bungsu itu? Gigi bungsu atau disebut juga geraham ketiga atau geraham paling belakang yang mendapatkan namanya karena dia tumbuh paling akhir. Impaksi gigi adalah kondisi di mana gigi itu tidak bisa tumbuh dengan sempurna karena dia terjebak di dalam gusi. Kondisi ini kebanyakan menyerang atau terjadi pada orang-orang dewasa yang usianya di atas 17 tahun. Impaksi gigi ini perlu penanganan yang tepat supaya tidak ada kerusakan yang lebih lanjut seperti pendarahan, pembengkakan, rasa tidak nyaman, kemiringan rahang, kemiringan struktur gigi, dan sebagainya. Awal mulanya aku menyadari kalau ada yang salah pada gigi aku itu adalah ketika Oktober 2021. Waktu itu aku tinggal di asrama, kos, di dekat kampus, dan aku tiba-tiba nggak bisa nutup mulutku dengan sempurna, nggak bisa makan. Aku menghabiskan waktuku di kamar karena aku nangis terus. Dan akhirnya aku ketemu salah satu temanku di asrama. Ya, dia tuh tanya, "Kamu udah pernah periksa gigi bungsu belum?" Terus aku tanya, "Gigi bungsu tuh apa ya?" Dan akhirnya dia jelasin karena sebelumnya dia sudah pernah mengalami prosedur gigi bungsu yang dicabut. Habis itu aku periksa ke puskesmas dan ternyata boom, benar sekali. Gigi bungsu saya bermasalah. Buat menangani gigi bungsuku kemarin, aku menggunakan BPJS. Nah, terus cara ngurusnya gimana? Ribet nggak sih? Sulit nggak sih? Belibet nggak sih? Supaya kalian nggak perlu susah-susah dan bingung-bingung lagi, aku bakalan jelasin langkah dan stepnya dari yang paling awal. Yang pertama, kalian harus mengunjungi Vaskes 1, biasanya puskesmas terdekat yang ada di rumah kalian. Puskesmas terdekat dari rumah kalian. Nah, habis itu kalian ke bagian gigi, kemudian periksalah gigi kalian. Kalau misalnya dokternya itu kurang engeh atau apa, langsung aja sampaikan keluhan kalian. "Dokter, coba periksa deh, ini gigi bungsu saya lagi tumbuh apa gimana ya?" Kalau aku kemarin sih tanya kayak gitu. Pokoknya jangan ragu tanya. Setelah itu, kalau sudah positif diketahui gigi bungsunya ini memang ada kendala, biasanya kita akan langsung dirujuk ke Vaskes 2. Nah, aku untuk Vaskes pertamanya adalah Puskesmas Prambanan, dan aku dirujuk ke Vaskes 2, yaitu Rumah Sakit Pantirini Kalasan. Di Rumah Sakit Pantirini Kalasan, ternyata setelah dicek gigiku ini kelihatannya kok ada yang mencurigakan gitu ya. Kemudian dokter giginya menyarankan aku untuk melakukan scan atau rongsen di Vaskes ketiga karena yang paling memadai hanya ada di kota, yaitu di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Nah, setelah itu aku berangkatlah ke Rumah Sakit Panti Rapih. Dan setelah di-scan, ternyata gigiku itu nggak cuma 1, 2, atau 3 yang bermasalah atau impaksi, tapi 4-empatnya. Nah, setelah hasil scan aku dapatkan, aku kembali ke Vaskes kedua untuk menyerahkan hasil scan mulut tadi. Nah, ternyata dokternya ini ngasih aku beberapa opsi. Kamu mau cabut satu-satu, mau cabut dua-dua, atau mau cabut semua sekaligus. Karena aku anaknya males mindon gaweni atau males melakukan proses yang sama berkali-kali dan udah pasti bakalan sakit berkali-kali juga, jadi aku memutuskan untuk ya udah dok, aku mau ambil 4-empatnya sekaligus. Nah, setelah itu dokter dari Vaskes kedua aku bikinin aku surat rujukan ke Vaskes ketiga. Di Rumah Sakit Pantirini ini tidak bisa untuk mencabut semua gigi yang impaksi, sehingga aku dirujuk ke Vaskes ketiga tadi, yaitu Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Di Rumah Sakit Panti Rapih itu aku memilih Dr. Bahrul Lutfianto. Super cute, super kind. Pada saat periksa ke Panti Rapih yang pertama kali dan ketemu Dr. Bahrul untuk pertama kalinya, hasil scan mulutku tuh diambil langsung dipajang. Dah lah, kamu bius total aja. Ambil 4-empatnya sekalian. Terus aku bilang, "Iya dok, itulah yang saya mau memang."
Setelah itu kita akan diberikan surat, kita akan diberikan regulasi dan segala macam dari pihak rumah sakit untuk mengurus kamar, mengurus soal operasi dan segala macam. Pokoknya manut aja semuanya dari vaskes ketiga ini sudah akan diurusi, kita tinggal ikuti alurnya. Dan ya akhirnya aku operasi juga dan sekarang sudah jauh lebih baik. Tips and tricks buat ngurus BPJS waktu cabut gigi. Yang pertama, ini pengalamanku di Panti Rapih ya. Mungkin juga applies di rumah sakit lain. Ketika kita habis mendaftar, kita tuh harus ke loket BPJS dulu sebelum periksa ya kan. Dan kita harus ngambil nomor antrian untuk mengurus periksa kita yang sudah kita daftarkan tadi. Kalau aku biasanya aku ngambil antrian jam 7 pagi ketika baru buka loket. Kemudian karena dokterku prakteknya sore, jadi akan dilayani setelah jam 10 pagi. Jadi jam 10 pagi aku balik lagi ke loket BPJS untuk mengurus semuanya. Nah, jam 6 sorenya aku baru periksa kayak gitu. Jadi kalau kalian pakai BPJS jangan langsung daftar terus berangkat gitu aja. Aku kemarin kayak gitu dan aku menyesal sekali karena nggak berlaku ya. Pokoknya habis daftar ngurus BPJS dulu baru boleh periksa gitu. Oke, selanjutnya proses penyembuhan. Sakit nggak sih? Kalau boleh aku rate dari skala 1 sampai 10 itu skalanya cuman 1,5 sampai 2. Sebenarnya tuh sama sekali nggak sakit menurut aku karena toleransi rasa sakitku tinggi. Aku lebih ke nggak nyaman aja, kurang nyaman gitu buat buka mulut, komunikasi, buat ngunyah. Tapi kalau buat rasa sakit sih sangat minimal. Keluar dari ruang operasi itu aku bener-bener nggak kerasa apapun, nggak kerasa sakit, nggak kerasa linu dan macem-macem. Dan setelah itu puji Tuhannya ketika masa penyembuhan pun aku nggak merasakan linu, sakit, dan macem-macem. Bener-bener enak aja gitu, asal manut ya sama aturan-aturan yang sudah diberikan. Nah, kalau aturan-aturan yang aku terapkan apa sih? Biar kita minim bengkak, minim rasa sakit, dan minim infeksi. Oke, yang pertama setelah keluar dari ruang operasi, kompres pakai yang dingin-dingin ya. Biasanya bisa pakai air es, bisa pakai es batu, anything. Itu fungsinya untuk menghentikan pendarahan. Nah, hari kedua atau ketiga itu udah mulai kompres gantian nih, pakai air anget supaya peredaran darah kembali lancar. Selanjutnya nih, aturan yang biasanya pada suka ngeyel, sabar, jangan ngunyah dulu, jangan macem-macem. Udah kalian jangan banyak beraktivitas menggunakan mulut dulu gitu loh, terutama makan. Kalau aku itu lebih ke minum susu, minum Pocari, makan bubur bayi yang kira-kira aku nggak perlu effort buat ngunyah dan nelennya, sehingga lukaku sini tuh bener-bener nggak tersentuh apapun selama berhari-hari. Aku aja baru berani makan nasi aja, nasi pulen ya, itu hari ke-8. Padahal teman-temanku pada bilang, aku hari ke-4 udah bisa makan nasi, aku hari ke-3 udah makan nasi. Ya itu kan kamu gitu loh. Kalau aku sih maunya nggak kenapa-napa gitu, sehat walafiat, cari aman aja. Kemudian yang terakhir, jangan ngeyel habisin obat yang dikasih dokter. Wajib. Apakah gigi bungsu itu wajib dicabut? Jawabannya adalah enggak ya. Biasanya gigi bungsu itu dicabut atau diekstraksi kalau memang tubuhnya salah atau mengganggu. Kalau enggak ya berarti kamu beruntung gitu loh, nggak perlu diapa-apain. Nah, kebetulan banget nih, kemarin barusan banget aku lepas jahitan. Loh, kok jahitannya pakai dilepas? Perasaan aku kemarin langsung jadi daging tuh. Aku nggak perlu lepas benang jahitan dan langsung bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jadi kalau sepengetahuan aku sebagai orang awam ya, itu memang ada 2 jenis benang yang digunakan.
ada yang nggak perlu dicabut dan ada yang perlu dicabut. Jadi jangan lupa tanya ke dokternya ya. Kalau aku kemarin pakai yang harus dicabut. Jadi setelah H+7 ke atas itu udah boleh dicabut. Here comes fakta menarik setelah odontektomi. Yang pertama, aku baru tahu kalau misalnya kita bius total, kita itu akan ngigo gitu loh, dan pikiran kita akan full dikuasai oleh alam bawah sadar. Katanya kalau aku kemarin begitu sadar, aku tuh nangis-nangis ngajak semua susternya ke gacoan. Terus begitu dokternya visit setelah aku dioperasi, aku bilang, "Lah iki sing bayari wis teko." Pokoknya kalau kalian bius total, pastikan ada orang-orang di sekitar kalian supaya kalian tuh nggak aneh-aneh. Karena alam bawah sadar kalian lah yang menguasai. Tapi sedihnya nih ya, kenapa alam bawah sadarku itu bukan berisi sesuatu yang sentimental gitu, tapi lebih ke junk food. Oke, next. Hal kedua yang aku rasakan setelah odontektomi adalah pipi aku kelihatan ada konturnya, Wak. Dan itu alami gitu loh. Nah, jadi pipiku ini kan bulat dan bentuk wajahku memang bundar dari lahir ya. Tapi setelah operasi odontektomi ngambil 4 gigi ini, kelihatan di sini tuh lebih ke kontur gitu loh secara alami. Cakep sekali, saya suka. Sangat cakep. Habis operasi ambil gigi bungsu, gigiku kok jadi berantakan. Aku perlu dibehel deh sekarang gara-gara operasi gigi bungsu. Well, ternyata setelah aku konsultasikan kepada dokter yang mengoperasi aku, kemungkinan itu kalau yang dicabut memang benar-benar gigi bungsu yang di belakang, itu kemungkinannya minim. Dan kalau memang struktur gigi kalian itu sudah lengkap dan bagus, itu kemungkinannya ya sangat minim, karena memang gigi yang diambil ini adalah gigi yang tidak diperlukan gitu loh. Tidak perlu diganti dengan implan dan segala macam. Tapi ada pengecualian kalau misalnya ada gigi lain yang bermasalah. Nah, ini dia. Misalnya kalian cabut 4 gigi tapi kalian juga cabut gigi lain. Nah, itu yang bisa bikin struktur gigi kalian berantakan. Jadi kalau misalnya cuma cabut 4 dan memang posisinya benar di belakang sendiri, you should be fine. Tapi aku juga nggak tahu karena nggak ada kasus kayak gitu yang 100%. Dan memang gigi itu punya tendensi untuk menyesuaikan posisinya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya memang setelah operasi odontektomi dirasa ada yang salah atau giginya jadi renggang, walaupun itu kasusnya jarang ya, silahkan langsung konsultasikan kepada profesional buat mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Alright, so that's all from me. Kalau misalnya aku ada salah informasi, ada salah cara penyampaian dan salah-salah kata, aku minta maaf. Kalian bisa kritik dan saran di komen, it's okay, aku sangat terbuka, ilmu baru buat aku. Dan ya, semoga kita semua selalu sehat, diberkati, dan berlimpah rezeki. Amin.